Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktaviani dengan NPM 22361 dari kelas H. Di sini saya akan melakukan presentasi secara online untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Dalam video presentasi kali ini, saya memilih materi penyertaan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian penyertaan menurut KUHP. Menurut KUHP, penyertaan adalah mereka yang turut serta secara sadar bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana. Tetapi, tidak semua orang dalam penyertaan tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli yang saya ambil itu dari Adami Hazawi. Menurut beliau, penyertaan adalah semua bentuk turut serta baik itu secara psikis maupun secara fisik sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Selanjutnya ada dasar hukum dari penyertaan. Penyertaan ini diatur dalam KUHP pada buku ke-1, lebih tepatnya pada bab 5 dari pasal 55 sampai pasal 62. Di sini sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan dari KUHP baru dengan KUHP lama. Yang di sini saya mematok pada KUHP baru. Di tabel pertama itu ada pasal 20 dengan pasal 55. Itu konteksnya sama, akan tetapi pada KUHP baru itu lebih dibedakan lagi poin-poinnya. Seperti pada KUHP lama itu ada melakukan, menyuruh, turut serta itu digabung, sedangkan pada KUHP baru itu dibedakan poin-poinnya, tetapi maknanya tetap sama. Selanjutnya pada tabel selanjutnya pasal 20 lebih tepatnya pada poin D yang dari KUHP baru disamakan dengan KUHP lama pada pasal 55 ayat 1. Itu yang membedakan adalah menggerakkan orang lain. Dalam menggerakkan orang lain itu dijelaskan dalam KUHP yang baru itu pengertian menggerakkan orang lain yaitu membujuk, menganjurkan, memancing, ataupun memikat orang lain dengan cara tertentu. Selebihnya itu sama isi konteksnya. Selanjutnya pada pasal 21 ayat 1 di KUHP baru disamakan dengan KUHP lamanya pasal 56. Di KUHP baru ini dengan KUHP lama bahasa tindak pidana dengan kejahatannya saja yang berbeda. Kalau misalnya KUHP baru memakai kalimat tindak pidana, sedangkan dalam KUHP lama itu memakai kalimat kejahatan. Untuk konteks isinya itu sama saja, tetapi urutannya saja yang dibedakan. Lanjut ke pasal 21 ayat 2 pada KUHP baru. Itu di KUHP lama tidak ada aturan mengenai tindak pidana yang diancam pidana denda, tetapi di yang baru itu ada aturan yang mengatur tentang pidana denda itu paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini maksimal 10 juta. Lanjut pada pasal 21 ayat 3 pada KUHP baru disamakan dengan pasal 57 ayat 1, itu sanksinya jauh berbeda. Pada KUHP baru itu disebutkan bahwa paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana. Sedangkan kalau misalnya KUHP yang lama itu menyebutkan kalau hukuman pidananya yaitu dikurangi 1/3 dari hukuman maksimal. Jadi di sini sangat berbeda sanksinya. Selanjutnya pada pasal 21 ayat 4 KUHP baru disamakan dengan pasal 57 ayat 2. Itu sama dan sanksinya juga sama, yaitu penjara paling lama 15 tahun bagi seseorang yang melakukan penyertaan atau yang turut serta dalam melakukan tindak pidana. Lanjut ke pasal 21 ayat 5 pada KUHP baru.
itu tidak ada aturan yang membahas mengenai pidana tambahan dalam KUHP lama, jadi aturan ini terbilang baru. Selanjutnya pada pasal 22 KUHP baru itu disamakan dengan pasal 58 pada KUHP lama. Di sini dia membahas mengenai keadaan pribadi pelaku dalam tindak pidana penyertaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus dari penyertaan, yaitu saya mengambil kasusnya penyerangan David Ozora yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di sini ada korban yang namanya Kristalino David Ozora. Pelakunya ada 3, Mario Dandi Satria, Shane Lucas, dan anak pelaku Agnes Gracia Haryanto, yang pada saat itu tuh waktunya terjadi pada waktu 20 Februari 2023. Lokasinya berada di Jakarta Barat. Singkatnya kronologinya itu ada Mario yang pada tanggal 20 Februari 2023 itu melakukan penyerangan kepada David Ozora selaku mantan pacarnya anak pelaku Agnes Gracia, yang termasuk dalam penyertaan tuh karena Agnes Gracia itu menurut saya memancing David Ozora untuk memaksa bertemu dengan Mario, dan Shane Lucas juga di sini terlibat karena dia merekam terjadinya tindak pidana. Terlebih lagi pada saat kejadian, Agnes dan Shane yang berada di TKP pada waktu tindak pidana itu dilakukan, mereka itu tidak menghalangi atau menghentikan Mario untuk melakukan penyerangan terhadap David, tetapi mereka diam saja gitu. Dan sampai pada saat ini belum ada putusan yang diberikan oleh hakim dikarenakan kasusnya masih berjalan. Sekian presentasi online untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi ataupun kesalahan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.